Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Ao no Hako episode 18. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Taiki dan juga timnya yang kini melakukan pertandingan melawan SMA Sachikawa, yang mana yang jadi pusat perhatian mereka di sini adalah Yusa, karena Yusa merupakan pemain unggulan dari SMA Sachikawa saat ini. Dan saking hebatnya, anak kelas 2 di sini pun merasa minder karena meski Yusa masih kelas 1, Yusa sepertinya punya bakat alami menjadi pemain bulu tangkis. Lalu di sisi lain, rupanya Yusa di sini terlihat tidak terlalu bersemangat karena ia merasa lawan tandingnya tidak ada yang kuat. Dan yang jadi perhatian Yusa di sini hanyalah Haryu, karena Haryu salah satu pemain bulu tangkis yang kala itu lolos ke tingkat nasional. Lantas kini tiba waktunya Yusa berhadapan dengan Taiki, yang dulu Taiki pernah dikalahkan Yusa ketika seleksi tingkat provinsi. Dan karena ini kedua kalinya Taiki akan berhadapan dengan Yusa, sehingga Taiki tidak boleh sampai kalah seperti halnya ketika seleksi kala itu. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Hina yang kini tengah datang untuk menonton Taiki. Namun di sini Hina malah merasa malu menonton Taiki karena dirinya tidak tahu harus bilang apa untuk memberikan dukungan kepada Taiki. Lantas karena Hina di sini dipaksa temannya untuk tetap menonton, sehingga Hina pun di sini mau menonton Taiki dari atas. Dan di saat yang sama, rupanya Hina dikejutkan dengan Chinatsu Senpai yang kini juga menonton Taiki dari arah yang berlawanan. Yang mana kala itu Chinatsu telah berjanji kepada Taiki, sehingga tentunya ia akan menonton pertandingan Taiki melawan SMA Sachikawa. Lalu kita beralih ke sudut pandang Chinatsu, yang mana ketika Chinatsu memandangi Taiki dengan serius dari atas, di sini tiba-tiba Nagisa bertanya kepada Chinatsu, apakah pria yang kala itu bersama Chinatsu sebenarnya adalah Taiki. Seketika Chinatsu pun di sini merasa malu sendiri, apalagi Nagisa di sini malah beranggapan bahwa dirinya dan Taiki sebenarnya berpacaran. Dan agar tidak timbul kesalahpahaman, akhirnya Chinatsu pun di sini berterus terang bahwa dirinya kini tinggal di rumah Taiki karena ibunya adalah teman akrab dari ibu Taiki. Nagisa yang mendengarnya pun di sini spontan merasa tak habis pikir apakah Chinatsu tidak merasakan apapun karena Chinatsu tinggal di satu rumah yang sama dengan seorang cowok asing. Dan dengan polosnya di sini Chinatsu pun mengatakan bahwa dirinya tidak merasakan apapun yang spesial bersama Taiki. Hanya saja dirinya tetap merasa bahwa Taiki bukanlah sosok orang asing bagi dirinya. Kita beralih ke sudut pandang Taiki, yang mana di sini Taiki masih kewalahan dalam melawan Yusa pada babak pertama ini. Apalagi pada babak kali ini Taiki sudah ketinggalan banyak poin dari Yusa. Dan ternyata di sini Taiki masih belum bisa bermain dengan tenang karena banyaknya hal yang tengah dipikirkan oleh Taiki. Mulai dari apakah ia masih bisa menang melawan Yusa, dan juga ia masih kepikiran tentang orang yang ia sukai yakni Chinatsu. Dan pada akhirnya karena perasaan dari Taiki yang tengah campur aduk, sehingga membuatnya pun harus kalah di babak pertama dengan cukup telak. Lalu pada babak kedua, di sini Taiki tetap kewalahan melawan Yusa karena ia yang tak bisa mengendalikan perasaannya. Chinatsu dan Hina yang tahu pun di sini ikutan cemas apakah Taiki masih bisa ada harapan untuk menang. Haryu dan juga yang lainnya pun di sini ikutan merasa cemas karena sepertinya Taiki sudah cukup kelelahan setelah pertandingan pertama tadi. Lantas di sini Chinatsu pun merasa yakin bahwa Taiki bisa menang pada babak kali ini. Yang mana karena ia selalu melihat Taiki yang serius dalam latihan pagi, sehingga pastinya Taiki tidak akan mudah menyerah hanya karena pernah kalah melawan Yusa. Selain itu, meski Taiki selalu mengatakan bahwa dirinya masih saja giat latihan setelah lulus SMP, rupanya Chinatsu juga tahu betapa giatnya Taiki karena Taiki yang tetap latihan bulu tangkis setelah lulus SMP.
Dan di saat yang sama entah mengapa, rupanya Yusa pun di sini menyadari bahwa perlahan pergerakan Taiki lebih cepat daripada sebelumnya, yang mana seolah perasaan dari Chinatsu terhubung dengan Taiki sehingga membuat Taiki di sini jadi tambah semangat berkat dorongan batin dari Chinatsu. Dan tak lama setelahnya, akhirnya Taiki perlahan bisa menyusul Yusa, seolah kemampuan Taiki tiba-tiba bangkit di babak kedua ini. Orang-orang yang tahu pun di sini merasa takjub karena Taiki bisa berkembang dalam waktu yang singkat ini. Selain itu, rupanya di sini Yusa sangat menikmati permainannya kali ini karena ia merasa Taiki merupakan lawan yang cukup menantang bagi dirinya. Lalu singkat cerita, akhirnya pada babak ini Taiki berhasil unggul sehingga membuat Taiki pun akhirnya berhasil menang melawan Yusa. Orang-orang yang tahu pun tentu makin merasa terkagum dengan Taiki karena akhirnya ada orang yang bisa mengalahkan Yusa pada pertandingan kali ini. Lalu di saat yang sama, entah mengapa Hina di sini langsung cabut dari gedung olahraga tanpa ia memberi selamat atas kemenangan Taiki pada babak kali ini. Yang mana seolah di sini Hina merasa malu untuk menunjukkan ekspresi senangnya kepada Taiki. Lantas ketika Taiki bersalaman dengan Yusa, di sini Yusa pun mengatakan kepada Taiki bahwa dirinya masih belum puas dalam pertandingan kali ini. Seketika Taiki pun di sini juga mengatakan bahwa dirinya juga masih ingin bertanding lagi melawan Yusa. Namun karena jatah bermainnya hanya 2 babak saja, sehingga Taiki dan Yusa tidak bisa bertanding lagi pada pertandingan kali ini. Selain itu, karena nantinya Haryu akan bertanding melawan Yusa, sehingga kini Yusa harus istirahat dulu sebelum bertanding melawan Haryu. Lalu setelahnya, ketika Taiki tengah istirahat di luar, di sini Taiki akhirnya bisa bernafas lega karena akhirnya ia bisa menang melawan Yusa pada pertandingan kali ini. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Taiki dikejutkan dengan Chinatsu yang ternyata kini datang menghampiri dirinya. Kemudian di sini Chinatsu meminta Taiki untuk memilih salah satu tangannya karena kini Chinatsu tengah membawa sesuatu. Lalu setelah Taiki memilih tangan kanan, rupanya di tangan kiri Chinatsu juga membawa sebuah Pocari yang juga akan ia minum di sini bersama dengan Taiki. Namun bedanya di sini Chinatsu pun mengatakan bahwa di tangan kanan terdapat dukungan khusus yang bisa mengembalikan semangat dari Taiki lagi. Dan benar saja, seketika rasa lelah Taiki pun di sini jadi hilang berkat Pocari yang diberikan Chinatsu dengan menggunakan tangan kanan. Lantas di sini Taiki berterima kasih kepada Chinatsu karena berkat Chinatsu yang latihan tiap pagi sehingga membuatnya pun lebih termotivasi dalam bermain bulu tangkis. Dan salah satu hasilnya kini Taiki pun berhasil mengalahkan Yusa dan nantinya Taiki akan meraih kemenangan lebih banyak lagi ke depannya. Chinatsu yang tahu pun di sini merasa senang karena ia bisa membuat Taiki jadi tambah semangat. Lalu di sini Chinatsu membahas tentang Hina yang tadi juga ikutan nonton pertandingan Taiki. Seketika di sini Taiki malah teringat dengan kejadian tempo lalu, yakni ketika Hina yang ingin mengajaknya untuk berkisu. Oleh sebabnya di sini Taiki pun mengalihkan perhatian dengan membahas tentang penampilan drama dari kelas Taiki. Lalu setelahnya Taiki pun kini harus segera kembali ke gedung karena ia malah jadi tambah gagal fokus ketika membahas tentang Hina. Hari pun semakin sore. Di saat Yusa yang hendak pulang, di sini ia pun berbincang-bincang sejenak dengan Taiki bahwa dirinya ingin bertanding lagi dengan Taiki di lain waktu. Dan ternyata selama ini Yusa tidak ingat dengan Taiki karena Yusa orangnya memang mudah lupa dan ia hanya mengingat orang yang menurutnya menarik untuk diajak bertanding. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Haryu yang ternyata saat ini terlihat agak murung. Yang mana karena Haryu tadi sehabis kalah telak dari Yusa sehingga membuatnya pun tentu merasa sangatlah kesal. Malam pun tiba. Di saat Taiki yang tengah tidur, di sini Taiki pun bermimpi kejadian hari ini, yakni ia yang berhasil mengalahkan Yusa. Dan karena hal itu Taiki di sini mendapat apresiasi dari Chinatsu dan bahkan Taiki hampir saja mendapatkan kisu dari Chinatsu. Namun tak disangka di sini Hina malah tiba-tiba datang dan langsung mencoba merebut kisu dari Taiki. Seketika Taiki pun di sini bangun dari tidurnya karena tentunya Taiki di sini merasa sangat shock dengan posisinya yang tiba-tiba diperebutkan oleh 2 gadis cantik di sekolahnya.
Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.